Assalamualaikum Ibu Nafis. Waalaikumsalam Pak Adi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Ibu Nafis, saya dengar hari ini Ibu Nafis akan mengadakan sesi coaching dengan Ibu Novi ya? Benar Pak. Oke, jadi sebelum Ibu Nafis mengadakan sesi coaching, ada nih sedikit hal yang ingin saya bincangkan dengan Ibu Nafis, boleh Ibu? Boleh Pak, boleh. Oke, gini Ibu Nafis, dalam saat coaching nanti, Ibu Nafis berperan sebagai coach ya? Iya Pak. Oke, nanti kan Bu Nafis, saya ikut di dalam sesi coaching tersebut untuk mengamati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Bu Nafis itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, Bu Nafis, saya juga akan mendengarkan respon serta jawaban dari coaching. Apakah jawaban coaching sesuai dengan pertanyaan Bu Nafis atau tidak? Nah, jadi Bu Nafis jangan sampai lupa ya, coachingnya harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan sebelum dilaksanakan proses observasi, saya ada pertanyaan ini untuk Ibu Nafis. Boleh Ibu? Boleh Pak, silakan. Oke, yang pertama ini Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak Andi. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua mendengar aktif, ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada Oke, berarti ada 3 kompetensi ya Ibu ya? Iya. Oke, yang terdiri tadi dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Jadi di antara ketiga itu ya Bu, yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk kompetensi yang spesifiknya saya akan mendengar aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coach saya bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dia temui. Oke, baik Ibu. Jadi mendengar aktif ya yang menjadi kata kunci untuk menggali banyak hal dari coachingnya nanti ya Ibu ya? Iya. Oke, ini Ibu Nafis, pertanyaan terakhir ini ya Bu ya, perihal indikator ketercapaian nih. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Nafis tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator ketercapaiannya yang ingin saya tuju adalah bahwa di dalam coaching nanti dapat menerapkan alur tirta dan coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching menerapkan alur tirta ya, dan coachingnya menemukan solusi sendiri dalam menyelesaikan masalahnya Ibu ya. Iya Pak. Oke Bu Nafis, terima kasih untuk perbincangan hari ini. Silakan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Nanti setelah selesai coaching kita duduk kembali dan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Boleh Pak, boleh. Oke, demikian saja Ibu ya. Pak. Oke, Assalamualaikum Ibu Nafis. Waalaikumsalam Pak Andi. Assalamualaikum Bu Nafis. Waalaikumsalam Bu Nafis. Ya, sepertinya nih dari raut wajah Ibu Novi ada sesuatu yang mengganggu Ibu Novi nih. Iya benar sekali Bu. Apakah Ibu sedang ada masalah? Begini Bu, ada sedikit yang mengganjal di hati saya yang ingin saya ceritakan nih Bu. Apa Ibu ada waktu sedikit Bu? Oh, ada, boleh. Begini Bu, ada permasalahan saya di kelas. Ada 1-2 anak murid saya yang kurang bisa membaca Ibu. Setiap kali saya mengetes membaca agak sedikit berganggu Ibu, tidak bisa membaca. Nah, kira-kira nanti setelah kita berbincang-bincang panjang lebar, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan semoga nantinya murid-murid saya bisa membaca dengan lancar seperti murid-murid yang lainnya Ibu. Ya, kira-kira yang murid Ibu itu yang kurang bisa membaca itu ada berapa sih? Dari yang saya amati kurang lebih ada 1-5 orang ya Bu dalam satu kelas. Itu yang memang kurang sekali membaca Ibu. Ya, kira-kira yang menyebabkan mereka ini kurang bisa membaca apa? Setelah saya amati dan saya pantau,
posisi lingkungan keluarga juga mendukung ya Bu ya. Kadang ada satu murid yang posisi orang tuanya yang bohong, yang membuat siswa tersebut jadi tidak ada yang membimbing untuk belajar di rumah. Kira-kira langkah apa saja yang sudah Ibu Novi lakukan supaya siswa itu bisa lebih lancar belajar? Yang sudah saya lakukan di sekolah, saya sudah mengadakan les Ibu ya. Sesudah pulang sekolah, saya mengajak anak-anak tersebut untuk meluangkan waktu sedikit agar bisa belajar membaca bersama saya. Ya benar banget Bu, langkahnya itu sudah bagus Bu ya, yang Alhamdulillah, dilakukan Ibu. tersebut sudah sangat bagus. Nah kira-kira dengan langkah yang sudah Ibu lakukan tadi, dari ranking 1 sampai dengan ranking 10, kira-kira pencapaian Ibu sudah berada di angka berapa? Kalau di posisi rating yang saya lihat masih di 5 ya Bu ya. Karena yang saya bilang tadi Bu, posisi keluarga juga sangat mendukung di rumah Ibu. Nah, kira-kira langkah selanjutnya yang ingin Ibu lakukan terhadap peserta didik Ibu yang kurang bisa membaca, kira-kira apa? Saya berharap dan saya mengajak murid-murid saya itu dan saya berkonsultasi kepada orang tua untuk mendukung anak-anaknya belajar membaca bersama saya untuk meluangkan waktu sedikit saja Ibu. Ya, apa Ibu yakin dengan rencana yang ingin Ibu lakukan ini? Insya Allah akan berhasil Ibu jika kita melakukan dengan tekad ya Bu ya, dan dengan dukungan orang tua tentunya pasti insya Allah akan berhasil Ibu. Ya, dalam hal ini kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk membantu Ibu? Mungkin saya akan berkolaborasi bersama rekan guru saya Ibu, dan saya juga akan meminta bantuan kepada orang tua untuk mendukung rencana-rencana saya ini Ibu. Wah, keren sekali ya Bu ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Saya yakin Ibu pasti bisa. Nah, saya mau tahu nih Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang hari ini? Alhamdulillah Bu ya, perasaan saya sudah lega, sudah bercerita kepada Ibu, dan saya juga sudah mendapatkan solusi untuk saya nantinya Ibu. Ya, bagus Bu ya. Semoga dengan adanya perbincangan kita hari ini dan Ibu menjadikan saya ini sebagai teman sharing Ibu, kedepannya semoga ada lebih banyak lagi Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu. Oke Bu Nafis, sudah selesai ya Bu ya proses coachingnya. Bagaimana tadi hasil dari coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nafis. Boleh ya Bu? Boleh Pak, silakan. Oke, pertanyaan pertama ini Bu. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi Pak, maaf Pak, saya bantu-bantu. Iya, nggak apa-apa Ibu. Tadi selama coaching saya sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baik. Jadi Bu Nafis sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, Ya. sesuai dengan yang tadi saya amati juga. Ada beberapa catatan Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bu Nafis sudah mengarahkan coaching nih untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan. Dan juga Bu Nafis nih sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching Ibu.
Pada saat itu ibu sudah fokus terhadap coach ibu. Di situ ibu sudah ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tentunya ibu tadi sudah menanyakan pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Luar biasa Ibu Nafis, apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi boleh nih Bu? Boleh Pak, silakan. Oke, untuk ke depannya Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Begini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Ibu, luar biasa ya Ibu Nafis ya. Ibu akan mendalami lagi nih bagaimana alur percakapan tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching, menggunakan alur tirta yang ya saya lihat bagus sekali Ibu sampaikan tadi. Mungkin percakapan kita cukup sampai di sini ya Ibu ya. Walaupun Ibu dalam keadaan kurang sehat, tapi Ibu tetap semangat melaksanakan kegiatan ini. Oke Bu ya. Ya Pak. Sampai jumpa di kegiatan sesi berikutnya. Pak, baik Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak Andi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya Pak Andi, hari ini kita akan melakukan coaching dengan Bu Novi ya Pak? Iya benar sekali Bu. Rencananya saya akan mengadakan sesi coaching dengan Ibu Novi setelah selesai jam mengajar Ibu. Baiklah Pak, sebelum proses coachingnya ada sedikit yang mau kita bincangkan. Apa boleh Pak? Boleh Ibu, silakan Ibu. Dalam coaching nanti, Pak Andi berperan sebagai coach dan Bu Novi sebagai coach. Nanti Pak Andi, saya akan ikut mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian saya ikut akan mengamati apakah Pak Andi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Pak Andi, saya juga akan mendengarkan respon serta jawaban coach. Apakah jawaban coach sesuai dengan pertanyaan Pak Andi? Jangan sampai lupa nanti coachingnya harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melaksanakan proses observasi, saya ada pertanyaan sedikit ini. Apa boleh Pak? Boleh Bu, silakan Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Andi kembangkan dalam proses percakapan nanti? Oke Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat sesi coaching nanti itu ada 3 Ibu. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Ya, baiklah Pak Andi. Berarti Pak Andi ingin mengembangkan ketiga potensi tersebut ya Pak? Iya. Dari yang pertama terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke Bu, untuk kompetensi yang spesifiknya saya akan mendengarkan aktif Ibu, supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya, terus supaya coach saya juga bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang ia temui. Oh iya Pak Andi. Begini Pak Andi, pertanyaan terakhir ini perihal indikator ketercapaian Pak. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Pak Andi tuju dalam proses percakapan nanti? Oke Bu, indikator ketercapaian yang ingin saya tuju adalah bahwa dalam coaching nanti dapat menerapkan alur tirta pastinya kan Bu, dan coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui.
Jadi indikator ketercapaian pada saat coaching menerapkan alur cerita dan coachnya menemui solusi sendiri dalam menyelesaikan masalah ya Pak ya. Oke Pak Andi, terima kasih banyak atas perbincangan ini. Silakan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Nanti setelah selesai kita akan duduk berbincang kembali. Apa boleh Pak? Boleh Bu, terima kasih Bu. Silakan Pak Andi. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Pak Andi. Gimana kabarnya Ibu Novi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak ya. Oke Ibu, senang sekali ya kita dapat bertemu di sesi bincang-bincang kita di sore ini ya Bu ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu Ibu, dalam sesi bincang-bincang ini tujuan Ibu apa ya Bu ya? Saya menginginkan agar murid saya nantinya dapat mengikuti mata pelajaran saya dengan lebih semangat lagi Pak dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan nantinya. Kira-kira Ibu apa yang menyebabkan murid Ibu itu tidak bersemangat gitu mengikuti kegiatan pembelajaran Ibu? Jadi begini Pak, setelah saya amati teks yang saya berikan dalam materi saya yang saya sajikan itu terlalu panjang Pak. Jadi itu yang membuat siswi saya jadi kurang minatnya membaca dalam materi saya ini Pak. Oh, jadi kurang membaca tadi Ibu ya? Iya. Selanjutnya Ibu, langkah apa yang sudah atau yang akan Ibu lakukan untuk permasalahan yang Ibu hadapi ini? Yang sudah saya lakukan pekan kemarin saya sudah melakukan metode-metode pembelajaran ya Pak ya. Saya sudah mengubah metode pembelajaran saya yang lebih bervariatif lagi, dan saya juga sudah menyajikan pembelajaran saya seperti saya membawa anak-anak tersebut ke lab, dan saya sudah membawa anak-anak itu keluar lapangan agar mereka lebih menarik lagi dalam mengikuti pembelajaran saya Pak. Oke Ibu, bagus ya langkah yang sudah Ibu lakukan. Jadi dari langkah yang sudah Ibu lakukan tadi ini, ada berapa nih rentang level dari pencapaian yang sudah Ibu capai dari yang telah Ibu lakukan tadi? Kalau dari rentan nilai yang sudah saya amati, rentannya mungkin di rating ke-6 ya Pak ya. Jadi dari rating 1 sampai 10 dia ke 6 ya Bu ya? 6 Pak. Oke, selanjutnya apa Ibu yang akan Ibu lakukan nih supaya sesuai dengan harapan Ibu? Kalau boleh tahu nih sebelumnya harapan Ibu, anak-anak Ibu di rentang rating keberapa ini harapannya? Saya menginginkan naiknya rating itu ada di posisi 8 itu sudah sangat-sangat bagus ya Pak ya. Saya mudah-mudahan anak saya lebih terpacu lagi Pak. Oke, jadi di rating 8 ya Bu ya? Iya. Indikatornya apa itu Bu? Ibu katakan bahwasannya anak Ibu tuh udah termotivasi nih sampai di rating 8. Mungkin saya akan melakukan metode pembelajaran seperti saya akan membuat ice breaking sehingga anak-anak lebih terpacu dan lebih termotivasi lagi untuk semangat belajar. Oh, jadi menurut Ibu tadi rating 8 itu di saat anak-anak itu semangat ya belajarnya pada saat itu ya. Iya. Oke Ibu. Oke, selanjutnya Ibu dengan yang tadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nih, dengan siapa aja Ibu akan melakukan hal itu? Apakah ada bantuan dari teman lain atau Ibu mengajak kolaborasi siapa? Iya Pak ya, saya tidak bisa melakukan sendiri ya Pak ya. Saya akan meminta bantuan dan saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, dan saya juga akan meminta masukan dari kepala sekolah agar dibimbing dan bagaimana yang akan saya lakukan nantinya ke depan. Oke, luar biasa Ibu ya. Jadi kapan Ibu rencananya akan melakukan hal tersebut? Insya Allah di jam mata pelajaran saya di minggu depan saya akan melaksanakannya secepatnya. Oke, ini seandainya pada saat Ibu melakukan kegiatan tersebut ada kendala nih yang Ibu hadapi, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan meminta rekan sejawat untuk membantu saya yang seprofesi agar bisa membantu saya untuk mengambil metode-metode pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, Pak. Oh iya Ibu, keren sekali Ibu ya. Setelah pembicaraan kita ini,
Apa yang udah Ibu dapat ini dari diskusi kita hari ini? Alhamdulillah ya Pak ya, saya sudah mendapat masukan untuk kedepannya yang akan saya lakukan. Saya akan melakukan metode pembelajaran pada anak yang lebih berkreatif lagi, dan saya akan meningkatkan SDG saya untuk semangat anak-anaknya Pak. Oke, mungkin demikian saja Ibu ya perbincangan Iya. kita hari ini, luar biasa ya. Terima Sampai kasih, ketemu Pak. nanti di sesi coaching berikutnya Ibu ya. Ya, terima Kan- kasih. Ya, karena kan saya ingin dengar juga nih evaluasi dan refleksi dari Ibu setelah melakukan kegiatan yang tersebut. Iya Pak, terima kasih kembali Pak sudah mendengarkan isi suratan saya di hari ini. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Sudah selesai proses coachingnya Pak? Iya Ibu, alhamdulillah sudah selesai Ibu. Bagaimana hasil tadi dari coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah Ibu berjalan dengan lancar semuanya Ibu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Apa boleh Pak? Boleh Bu, silakan Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu, jadi tadi waktu sesi coaching kan Bu, saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Oh baik Pak Andi, berarti sudah berhasil ya Pak? Sesudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kode. Kemudian Pak Andi sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan. Iya Bu, iya tindakan yang gimana Ibu maksudnya? Begini Pak, rencana aksi dan tindakan apa yang akan dilakukan. Oh, iya, benar Bu, benar. Tadi ada memang saya meminta kepada coach saya dalami juga rencana aksi apa yang akan dilakukan. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Bu Novi kan, itu sudah fokus terhadap coachnya. Di situ Bapak sudah ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan kita ke depan sukses ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Oh ya, ada satu lagi nih Pak yang ingin saya tanyakan. Apa boleh Pak? Boleh Ibu, silakan Ibu. Untuk ke depan, Pak Andi, kompetisi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Berdasarkan sesi coaching hari ini Bu, sepertinya saya akan mengembangkan lagi bagaimana memahami alur Tirta itu agar lebih baik lagi Bu, pada saat saya melaksanakan sesi coaching berikutnya. Baik Pak, luar biasa ya Pak ya, akan mendalami lagi alur percakapan Tirtanya supaya lebih lagi ke depannya lebih baik lagi begitu Pak ya. Iya, Dan Bu, terima benar. kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya ya Pak ya. Iya Ibu, saya juga terima kasih Mbak Ibu ya. Oke Ibu. Oke baik, assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Ibu.